Hai, Assalamualaikum. Hayeviu is back. Kali ini Hayeviu akan membahas alur cerita film 2067 yang dirilis tahun 2020. Film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Ethan pergi ke masa depan untuk memperjuangkan kehidupan umat manusia dari kepunahan. Bagaimana perjuangan Ethan di masa depan? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan latar tahun 2067. Di sini kondisi bumi sudah mulai hancur. Seluruh negara di bumi terlihat menjadi gelap karena tidak adanya daya listrik dan banyak penduduk bumi yang perlahan mati karena kurangnya oksigen. Pepohonan yang tersisa di bumi sudah hilang dan hanya 15% populasi manusia yang tersisa. Sekarang mereka sedang menjalankan sebuah proyek untuk memulihkan kondisi bumi. Di Australia, di sebuah proyek pembangkit listrik bertenaga nuklir yang bernama Chronicle, dua orang bersaudara yang bernama Ethan dan Jude sedang bekerja di sana. Mereka di sana bekerja untuk memperbaiki sistem kelistrikan di bawah terowongan, karena teknologi itulah satu-satunya pembangkit listrik yang ada. Semua penduduk harus menghirup oksigen sintetis menggunakan masker yang harus dibeli untuk bertahan hidup. Orang-orang yang masih bertahan hingga saat ini adalah orang-orang yang mempunyai uang. Sekarang tujuan hidup mereka hanyalah untuk mencari makan dan oksigen. Proyek Chronicle adalah satu-satunya proyek yang menghasilkan oksigen sintetis saat ini. Namun di banyak negara, kasus kematian terus bertambah, dan juga tumbuhan yang satu-satunya mereka harapkan mati di penangkaran. Maka dari itu, banyak orang yang bunuh diri. Di berita, penduduk kota mulai memberontak karena telah putus asa harus bergantung dengan oksigen sintetis yang belum pasti menjamin masa depan mereka. Di rumah, Ethan tak sengaja melihat tayangan ayahnya di televisi. Ayahnya Ethan itu adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan penemuan portal mesin waktu dan bekerja di Chronicle. Namun ayahnya itu sudah meninggal saat Ethan masih kecil. Ethan memiliki istri yang sedang sakit radang paru-paru. Besoknya, Regina yaitu bos dari proyek Chronicle memanggil Ethan. Mereka pun mulai berkenalan dan memperlihatkan Ethan sebuah mesin waktu yang disebut Chronicle. Regina memberitahu bahwa mesin waktu tersebut adalah penemuan ayahnya Ethan yaitu Dr. Richard. Regina bercerita kepada Ethan bahwa dia dan Dr. Richard pernah mengirimkan gelombang ke masa depan dan mesin itu kembali memantulkan gelombang dari masa depan dan bertuliskan kirim Ethan White. Mereka yakin bahwa tulisan tersebut berasal dari tahun 2467. Mereka juga yakin kemungkinan besar ada orang yang masih hidup di masa depan dan mencoba untuk memberikan tanaman untuk pemulihan oksigen di masa kini. Para ilmuwan mencoba untuk mengirim sebuah benda ke masa depan, namun ternyata pintu portal yang di masa depan telah padam. Regina juga tidak mengetahui maksud dari pesan tersebut. Pada akhirnya, Regina menugaskan Ethan untuk memasuki mesin portal itu untuk mencari orang yang mengirim pesan tersebut. Juga, Ethan ditugaskan untuk mengaktifkan pintu portal yang padam di masa depan. Awalnya, Ethan keberatan karena dia mempunyai istri yang sedang sakit. Namun Jude, kakaknya Ethan, meyakinkannya bahwa misi yang akan dia lakukan adalah misi yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia di masa depan. Lalu Ethan mengingat masa lalu ketika dia masih kecil, yang mana dulu ayahnya memasangkan sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya. Di sana ayahnya bilang bahwa Ethan akan menjadi orang yang sangat berperan penting untuk menyelamatkan peradaban manusia. Hingga saat ini alat itu pun masih terpasang di pergelangan tangan Ethan. Dia sering berusaha untuk melepaskan alat itu dari tangannya. Dia merasa karena alat itu dia harus menyelesaikan misi ke masa depan. Besoknya akhirnya dia mau melakukan misi itu. Lalu Ethan meninggalkan surat untuk istrinya di rumah. Setelah itu para ilmuwan harus melempar Ethan menuju tahun yang ditargetkan karena pada saat itu portal di masa depan telah padam. Maka dari itu, Ethan akan mengalami pendaratan waktu yang kurang mulus. Ethan diberi sebuah alat untuk merekam dan berkomunikasi. Ethan juga memakai APD lengkap untuk perlindungan diri. Pada akhirnya, mesin portal itu pun membawa Ethan ke 400 tahun di masa depan. Karena telah memakai alat perlindungan yang lengkap, Ethan selamat dari gesekan atmosfer saat pendaratan dari langit. Di sana, Ethan keheranan karena dia melihat banyak pepohonan. Lalu dia menggunakan alat yang ia bawa untuk melacak lokasi. Namun, dia tidak mendapatkan sinyal karena tidak adanya satelit saat itu. Namun tak disangka alat tersebut berhasil melacak bangunan yang ada mesin portalnya.
Setelah itu, Ethan mendatangi bangunan tersebut. Di depan pintu, dia melihat tengkorak manusia yang mana ternyata tengkorak itu adalah tengkorak Ethan sendiri. Terlihat tengkorak itu memakai APD dan alat yang sama dengan yang Ethan gunakan sekarang. Lalu Ethan menyalakan alat komunikasi yang ada di tengkorak itu. Ethan pun terkejut karena dia mendengar rekaman terakhir sebelum dirinya mati. Terdengar bahwa Ethan di waktu itu mati ditembak. Tetapi Ethan tidak percaya mendengar rekaman itu. Saat malam, Ethan memakan buah yang ternyata beracun. Seketika Ethan pun keracunan dan ngefly. Saat itu Ethan melihat ada cahaya yang jatuh dari langit. Lalu dia melihat ada seseorang dan Ethan pun tak sadarkan diri. Saat ia tersadar, ia melihat ada seseorang yang ternyata orang itu adalah Jude, kakaknya. Katanya Jude mengikuti Ethan karena khawatir dengan Ethan. Besoknya mereka berdua memasuki tempat portal berada. Di sana Ethan menemukan sebuah monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan". Lalu Ethan disuruh untuk mengaktifkan mesin dan tiba-tiba alat yang terpasang di tangan Ethan merobek kulitnya dan meneteskan darah. Kemudian akses mesin waktu bisa diambil alih Ethan karena DNA dari darah Ethan sudah sinkron. Namun Ethan merasa curiga karena setelah itu lampu yang ada di alat yang terpasang di tangannya berubah menjadi warna hijau, yang mana warna lampu itu menjadi sama dengan lampu yang ada di tengkorak tadi. Ethan yakin bahwa tengkoraknya itu pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Ethan merasa dia akan dibunuh setelah melakukan misinya. Ethan tak sengaja menekan salah satu tombol yang menampilkan rekaman kejadian berbentuk hologram pada tahun 2037. Waktu itu Ethan masih berumur 11 tahun. Ia melihat ayahnya yang sedang melakukan percobaan dengan mengirimkan gelombang suara melalui mesin portal. Lalu ayahnya mendapatkan balasan dari masa depan yang bertuliskan "Kirim Ethan White". Ayahnya bingung dengan hal tersebut. Ia yakin bahwa ada seseorang yang mengaktifkan portal di masa depan. Saat itu Regina menyuruh para ilmuwan untuk mengirimkan seseorang ke masa depan. Namun para ilmuwan berkata bahwa hal itu tak bisa dilakukan karena ujung portal di masa depan itu tiba-tiba padam karena kehabisan daya. Saat itu daya nuklir tiba-tiba mati yang membuat rekaman hologram itu tak menyala lagi dan juga lampu darurat menyala. Lubang portal yang telah terkait ke tahun 2067 itu tiba-tiba padam. Setelah itu, Jude mengajak Ethan untuk mencari penyebab padamnya daya nuklir itu. Ethan di sini sudah sangat curiga dengan kedatangan Jude menyusul Ethan. Namun Ethan diyakinkan oleh Jude bahwa dia hanya ingin membantu Ethan. Mereka berdua bergegas menuju tempat di mana daya nuklir itu berada, yaitu di lorong bawah kota. Di tengah perjalanan, mereka melewati kota yang telah hancur dan ditumbuhi banyak tumbuhan. Perkiraan mereka pun benar bahwa semua makhluk hidup akan punah di masa depan dan bumi memulihkan diri tanpa adanya manusia. Di sana mereka menemukan banyak tengkorak manusia dan bangunan-bangunan yang telah rusak. Lalu Ethan melihat ada tengkorak istrinya yang sedang memegang sepucuk surat darinya. Di situ Ethan langsung mengingat masa lalunya dengan peristiwa masa kecilnya. Dulu Ethan dan ibunya dikejar oleh penjahat yang ingin mengambil masker oksigen dari Ethan dan ibunya. Ibunya mencoba melindungi Ethan, namun sayangnya penjahat itu menembak leher ibunya hingga tewas. Lalu si penjahat itu mengambil masker yang dipakai oleh Ethan. Ethan pun lemas karena kekurangan oksigen. Namun saat itu ada Jude yang menyelamatkannya. Tak lama Ethan pun tersadar dari lamunannya. Di sana Ethan ditenangkan oleh Jude. Setelah itu, Ethan memperlihatkan rekaman terakhir alat yang ia temukan kepada Jude. Jude pun mendengar bahwa Ethan ditembak oleh dirinya di masa lalu. Jude di sana tidak percaya dan langsung menodongkan pistol kepada Ethan. Ethan yang ketakutan mencoba menenangkan Jude. Pada akhirnya, mereka pun pergi ke lorong bawah tanah tempat daya nuklir itu berada. Di lorong, mereka menemukan kabel-kabel di sana mengalami konsleting. Saat Ethan masuk, ruangan mode kedap udara pun aktif secara tiba-tiba dan pintu pun mulai tertutup. Jude yang panik menahan pintu agar Ethan bisa keluar bersamanya. Tetapi Ethan bilang bahwa sambungan listrik harus diperbaiki dalam kondisi kedap udara agar tidak terjadi ledakan. Lalu Jude pun ditendang Ethan dan pintu kedap udara pun tertutup. Akhirnya Ethan berhasil memperbaiki sambungan listrik itu. Namun tubuhnya mulai lemas karena kurangnya oksigen. Pada saat itu Jude langsung memecahkan kaca pintu dan untungnya Ethan masih bisa diselamatkan. Mesin pun menyala kembali. Saat pergi keluar dia merasa ada yang tidak beres karena ia melihat tengkoraknya masih ada di sana. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan sekarang akan sia-sia dan tidak berpengaruh apa-apa.
Setelah itu, Ethan langsung mengganti baterai alat perekam yang ia temukan. Jude yang melihat itu mencoba menenangkan kembali Ethan. Namun Ethan bersikukuh bahwa setelah mesin portal itu berhasil diaktifkan, maka Jude akan menembak dirinya. Ethan merasa bahwa tujuan dirinya dikirim ke masa depan hanya untuk mengaktifkan portal saja, yang mana mesin portal itu hanya bisa dibuka dengan DNA Ethan. Lalu Ethan kembali menunjukkan rekaman terakhir alat itu kepada Jude. Pada akhirnya, Jude pun mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku telah bekerja sama dengan Regina. Ketika Ethan masih berusia 11 tahun, Regina dan ilmuwan lainnya sudah merencanakan untuk mengirim seseorang ke masa depan melalui portal itu. Namun Dr. Richard, ayahnya Ethan, memberitahu bahwa pintu portal di tahun 2467 telah padam. Maka dari itu, mereka tidak akan bisa mengirim seseorang ke sana. Namun seorang ilmuwan lainnya mempunyai ide yang lain, yaitu memasukkan seseorang ke portal dengan tegangan tinggi, yang mana tegangan tinggi itu bisa melempar seseorang menuju tahun yang ditargetkan. Jika rencana itu berhasil, maka mesin portal di masa depan bisa diaktifkan kembali. Jika portal di masa depan berhasil diaktifkan, maka mereka dapat melintasi portal waktu dengan aman. Pada akhirnya, orang-orang pun dapat pindah dari tempat ini ke masa depan dengan selamat. Namun Dr. Richard tidak menyetujui ide gila tersebut karena proses pelemparan itu akan membahayakan nyawa seseorang. Dr. Richard juga bilang bahwa dia telah mengunci sistem portal itu dengan DNA Ethan, dan hanya Ethan lah yang bisa pergi ke tahun 2467 untuk mengaktifkan portal. Mendengar hal itu, Regina langsung menembak Dr. Richard. Setelah kejadian itulah Regina menyuruh Jude untuk menjaga Ethan dan mengajaknya untuk bekerja di bidang kelistrikan daya nuklir. Jika kedua portal dapat diaktifkan, maka Regina akan mengirim para penduduk terpilih dari tahun 2067 menuju tahun 2467, di mana di tahun itu bumi sudah kembali hijau lagi. Setelah mendengar perkataan Jude, Ethan langsung mencabut kabel-kabel mesin portal itu, karena ia merasa bahwa dirinya telah dimanfaatkan. Jude bilang bahwa Ethan harus menyelesaikan misinya, dan Jude pun menodongkan pistol ke arah Ethan dan berniat akan membunuhnya. Tetapi Ethan bilang bahwa keputusan Jude saat ini pada akhirnya tidak akan berhasil. Seketika Jude pun tersadar bahwa rencana ini pada akhirnya tidak akan merubah apapun. Dia akhirnya merasa bersalah, namun tak disangka Jude malah menembak dirinya sendiri hingga tewas. Di masa sekarang, Regina sudah mulai mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk memasuki portal. Di sisi lain, Ethan mendapatkan sinyal gelombang dari tahun 2037, yang mana saat itulah ayahnya sedang melakukan percobaan pengiriman gelombang untuk membuka pintu portal di masa depan. Tetapi saat itu, Ethan langsung menolaknya dan mengirimkan balasan bertuliskan "Kirim Ethan White". Balasan tersebut kemudian diterima ayahnya. Kembali ke masa sekarang, di sana Regina mulai menghitung mundur pembukaan portal. Lalu portal pun terbuka. Namun secara mengejutkan, beberapa tumbuhan berada di depan pintu portal itu. Ternyata tumbuhan itu telah dikirim oleh Ethan dari masa depan. Lalu Ethan pun memutuskan sambungan portal. Pada akhirnya Regina pun tak berhasil memasuki portal itu karena sambungan telah diputus Ethan. Lalu Ethan juga mengirimkan rekaman yang berisi peristiwa kematian ayahnya. Lalu Regina pun ditangkap karena kasus pembunuhan ayahnya Ethan. Kabar tentang adanya tumbuhan yang dikirim Ethan dari masa depan pun menyebar di berita. Hal itu menjadi kesempatan kedua untuk pemulihan bumi saat ini. Istrinya Ethan mendapatkan sebuah bunga yang dikirimkan Ethan dari masa depan. Di sana Ethan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa untuk kembali lagi ke masa di mana ia datang. Ketika pergi menuju keluar, Ethan melihat bahwa tengkorak dirinya berhasil menghilang. Lalu dia pun berlari untuk melihat kota. Dan tak disangka kehidupan di kota pun berjalan dengan normal. Keadaan bumi pun telah semakin membaik. Ethan merasa bahwa dirinya telah berhasil memberikan kesempatan kedua bagi populasi manusia yang tersisa di masa lalu. Dan film pun tamat.